Hai One-Oners, 2020 udah tinggal menghitung hari aja nih. Gimana kabar kalian setelah hampir setahun ini kita dilanda pandemi COVID-19? Harus tetap semangat ya One-Oners. Buat sebagian besar dari kita pasti ngalamin meeting online selama kita kerja dari rumah. Ada yang sebulan sekali, seminggu sekali, bahkan ada juga yang sehari tuh bisa full meeting. Ya, gimana kabar meeting online-nya? Efektif apa enggak? Kalau jawaban kalian gak efektif, berarti cocok banget nih kalian udah mantengin channel ini, ya kan? Tapi jangan lupa di-subscribe dulu, klik loncengnya, like dan share juga. Nah, tapi kalaupun ada yang jawab udah efektif tuh, ya jangan pergi dulu, simak sampai akhir juga dong. Siapa tahu ada insight atau tips yang bisa bikin meeting online kamu lebih efektif lagi, ya nggak? Yuklah, cus kita simak apa aja sih tipsnya. Ada banyak banget pilihan aplikasi meeting online yang bisa kita download di aplikasi secara gratis. Contohnya ada Zoom, ada Google Meet, Microsoft Teams, dan lain sebagainya. Nah, masing-masing tuh punya fitur, kelebihan, dan kekurangannya masing-masing. Nah, tapi kita nggak akan bahas tentang ini ya, One-Oners. Yang perlu kita persiapkan dalam kesuksesan meeting online, inilah yang akan kita bahas secara tuntas. Nah, sebelum kamu mulai menginisiasi sebuah meeting, pastikan topik meeting kamu itu memang memerlukan diskusi tatap muka, virtual ya. Karena kita sekarang masih pada work from home. Nah, kalau hanya ingin meminta pendapat seperti semacam survei atas sebuah event atau project aja, kamu bisa menggunakan email atau Google Form. Atau kalau kamu cuma mau mengumumkan sesuatu yang tidak krusial dan tidak spesial banget, kamu bisa gunakan email atau buletin perusahaan supaya semua orang bisa mendapatkan informasi tersebut. Ya, jadi bisa tetap mengupdate. Jadi ketika kamu mengundang meeting ke rekan kerja kamu, itu berarti kamu tuh benar-benar perlu mereka hadir tatap muka dengan virtual karena kamu butuh diskusi yang interaktif dengan mereka. Nah, yuk kita mulai aja langsung bahas poin pentingnya agar meeting online kita bisa menjadi efektif. Yang paling pertama adalah buat undangan meeting di kalender bersama supaya bisa dilihat oleh semua partisipan. Jadi nanti mereka akan dapat notifikasi sesaat sebelum meetingnya dimulai. Kita juga bisa tahu siapa aja yang akan hadir atau nggak akan hadir di meeting tersebut karena biasanya peserta akan konfirmasi langsung di kalendernya setelah mereka sudah terima undangan dari kalian. Yang perlu ada di undangan kalian tadi untuk meetingnya yang pasti adalah topik meeting, jadwal meeting serta durasinya berapa lama, agenda meeting boleh buat dalam bullet point supaya lebih jelas, serta apa sih yang perlu disiapin sama semua peserta meeting kalaupun ada. Nah, ini supaya pas meeting kalian supaya meeting nanti nggak ada yang nggak siap sama data, nggak melenceng dari topik, dan juga peserta meeting tahu ekspektasi di meeting itu apa. Yang kedua, kalau kamu adalah meeting organizer, pastiin kamu sudah siap dengan materi-materi meeting, membuka room meeting paling enggak 5 menit sebelum mulai, dan mempersiapkan perangkat dan koneksi yang baik. Nggak lucu kan ya kalau tiba-tiba kamu sebagai host tuh ngilang di tengah-tengah meeting. Terus kalau kalian pun sebagai peserta meeting, masuklah tepat waktu. Jangan sampai ketinggalan pembahasan meeting atau malah meetingnya jadi ketunda karena nungguin kalian. Kemudian aktif selama meeting, ambil notes atau take notes, dan pastiin juga perangkat dan koneksi internet kalian juga bagus. Ya, supaya dengar penjelasan dari yang lagi ngomong tuh nggak keputus-putus. Kemudian berikutnya yang ketiga, nah sekarang meetingnya udah mulai nih ya. Sekarang udah mulai bahas poin-poin meeting satu persatu. Jangan bikin peserta meeting kamu bingung sama agenda meeting kamu yang ambiar, nggak jelas. Ya, kalau tiba-tiba topiknya melenceng, balikin lagi fokus peserta ke meeting topik awalnya. Nah, pastiin juga kalian melihat waktu ya, memastikan durasi meetingnya tuh nggak molor karena bisa jadi dong peserta lain juga punya agenda lain atau kerjaan lain. Jangan sampai ngeganggu agenda mereka. Yang keempat, maintain engagement sama peserta meeting lain.
Ya, bisa dengan berinteraksi dengan mereka secara bergantian di sesi-sesi meeting yang ada. Kemudian berikan waktu ke mereka ketika ada yang ingin mengutarakan pendapat ataupun kritik. Perhatikan tiap-tiap peserta seolah-olah kamu memang benar-benar lagi tatap muka sama mereka. Jangan nunduk ke bawah, ya, nengok ke kanan, ke kiri, atau mungkin kalian lagi ngobrol gitu ya. Nah, itu jangan sampai kayak gitu. Ya, kalaupun misalnya ada distraction, kalian bisa minta izin dulu ke peserta meeting untuk time out beberapa menit. Ya, tapi jangan kelamaan. Karena kalau kelamaan, ya bisa jadi meeting kamu juga jadi nggak efektif. Lupa tadi lagi ngebahas apa. Yang kelima, nah sekarang meetingnya udah selesai nih. Pastiin di akhir meeting kamu melakukan summary. Jadi kamu summarize, take note, dan membuat action plan. Nah, ada baiknya MOM atau Minutes of Meeting atau Notulen Meeting di-share juga ke peserta meeting. Supaya kalau ada action plan yang perlu di-follow up oleh mereka, jadi mereka nggak lupa setelah meetingnya sudah selesai. Itu dia One-Oners, 5 tips untuk sukses menjadikan meeting online kamu efektif seperti meeting tatap muka kayak biasanya. Jangan lupa di-subscribe, klik loncengnya supaya kamu mendapatkan notifikasi untuk video baru dari kita. Like dan share juga ya. Sampai jumpa di video-video lainnya, One-Oners. Bye-bye.